Oke, baru bulan April dan ya, beberapa berita lumayan menarik telah hadir di awal bulan April ini, namun nggak menarik-menarik perhatian banget sih sebenarnya. Itu yang pertama dari Apple, kemudian Xiaomi dan Nintendo. Apa aja itu? Jadi langsung aja, selamat datang di Warteg Warta Teknologi. Dan kita akan masuk ke berita yang pertama teman-teman. Jadi akhirnya iOS 19 sudah diumumkan oleh Apple. Kata Apple, ini iOS 19 siap rilis di bulan Juni 2025 ini. Yang pasti iOS 19 ini diperkenalkan di event Apple WWDC yang akan diselenggarakan di bulan Juni. Ya, berarti lagi 2 bulan lagi ya, masih lama. Dan kemungkinan kalau menurutku sendiri iOS 19 itu mungkin diluncurkan serentak dengan iPhone 17. Jadi kita tunggu aja. Nah, ada beberapa device iPhone yang nggak kedapatan update. Nah, itu yang pertama itu ada iPhone XR, XS, dan XS Max. Nah, 3 model dari iPhone ini terpaksa berhenti di update iOS 18. Dan jika kalian menggunakan device ini, mungkin disarankan untuk update ke perangkat Apple yang lebih baru biar bisa menikmati iOS 19. Oke, masuk ke berita selanjutnya, masih tentang Apple. Jadi iPhone kemungkinan besar akan semakin mahal ke depannya imbas dari tarif pajak yang dikenakan oleh Trump. Nah, kan Cina kemarin dibebankan tarif pajak itu sebesar 54% kalau nggak salah oleh Amerika, yang kemungkinan bahwa perangkat Apple tersebut ya akan mengalami kenaikan karena hal tersebut. Jadi perangkat Apple itu kebanyakan diproduksi di Cina dan akan kembali ke tempat asalnya di Amerika sebelum dipasarkan. Kemungkinan harga iPhone itu diprediksi naik 17 hingga 18% dan bisa saja menyentuh hingga 38 juta rupiah untuk harga iPhone. Apalagi pas datang ke Indonesia itu mungkin lebih tinggi lagi, apalagi sudah kena pajak dan segala macam ya. Tapi lumayan gila ya, emang bener bisa sampai semahal itu. Mungkin buat teman-teman yang mau upgrade ke iPhone dan udah punya uang, mungkin bisa upgrade sekarang atau ya kita lihat perkembangannya aja kali ya. Oke, berita selanjutnya itu dari Xiaomi teman-teman. Jadi sudah beberapa bulan ke belakang ini beberapa rumor menyebar tentang HyperOS 3 yang akan dirilis oleh Xiaomi. Dan beberapa sumber memastikan bahwa HyperOS 3 secara resmi akan dirilis di bulan Juli 2025. Yang katanya dari banyak video yang beredar, HyperOS ini sangat mirip dengan iOS ya. Mulai dari icon, animasi transisi, sampai control centernya. Kemarin aku nyoba Xiaomi 15 itu HyperOS-nya, control centernya itu memang mirip dengan iPhone. Akan tetapi beberapa icon itu emang kurang menarik aku lihat ya. Jadi semoga Xiaomi berbenah di sana juga ke depannya untuk HyperOS 3-nya. Dan nggak cuma tampilan, HyperOS 3 ini juga mendukung fitur ekosistem yang semakin rapi dan katanya ekosistem ini akan menyerupai ekosistem Apple ke depannya. Jadi kita lihat aja perkembangannya, nanti kita update juga. Oke teman-teman, masuk ke berita terakhir, jadi tentang konsol game. Jadi siapa sih yang nggak tahu tentang Nintendo Switch? Jadi Nintendo Switch akan dirilis bulan Juni ini, tepatnya 5 Juni 2025. Akan tetapi seperti biasa di pasar Indonesia itu nggak masuk bagian ya. Yang di Asia Tenggara itu cuma Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Di Indonesia ya sorry dulu. Nintendo Switch 2 ini diluncurkan dengan harga $449 Amerika. Jadi konsol terbaru ini membawa sejumlah peningkatan yang lumayan signifikan dibanding generasi sebelumnya. Ya udah berapa tahun? Udah 10 tahun harusnya lebih sih. Dengan layar yang lebih lebar yaitu 7,9 inch dengan dukungan HDR dan ya frame rate hingga 120 fps. Kemudian yang banyak menjadi sorotan itu adalah Joy-Con-nya. Joy-Con-nya ini didesain ulang dengan koneksi magnetis dan nanti akan ada game yang juga memaksimalkan Joy-Con-nya yang bisa dipakai menjadi mouse juga. Nah, selain itu Switch 2 juga dilengkapi dengan fitur game chat. Jadi memungkinkan pemain untuk berkomunikasi melalui obrolan suara atau video selama permainan. Jadi Nintendo juga menyediakan aksesoris kamera untuk fitur game chat ini. Kayak Discord ya kalau di PC kayaknya. Nah, untuk aksesoris ya, kalau dilihat harganya mahal-mahal banget. Gila, harganya mahal-mahal banget. Itu kan aksesoris ya, apalagi game itu harganya sekitar $80 sampai $90. Gila, hampir
sudah nyentuh 1,5 juta nggak sih? Belum lagi masuk Indo kayaknya 2 jutaan nih game deh, gila. Mahal ya. Nah, yang lumayan jadi kontroversi sebenarnya itu adalah ini bukan game apa-apa sih, yaitu Welcome to Nintendo Switch 2 yang berbayar. Aku lupa berbayar berapa, nanti aku cantumin, untuk bisa mengakses Welcome Tour ini. Padahal kan ini buat pengenalan hardware Nintendo Switch 2. Harusnya ya jangan berbayar, emang harus ada gratis dan bisa diakses oleh siapapun yang sudah membeli Nintendo Switch 2. Harusnya kayak gitu ya. Dan katanya Nintendo Switch ini sudah bisa di pre-order dari 9 April 2025. Ya, untuk di Indonesia sendiri, ada beberapa toko lokal seperti PS Enterprise yang menawarkan pre-order dengan sistem down payment. Oke teman-teman, itu dia berita minggu ini. Ya, semoga hari kalian menyenangkan dan ya terima kasih telah menonton video ini sampai akhir dan sampai jumpa di video-video lainnya di channel ini. Dan silakan tulis di kolom komentar, kira-kira ada berita menarik yang aku lewatkan di minggu ini, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa.